dengan NPM 238600186. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu kepribadian terkait borderline personality disorder atau BPD. Jadi, BPD atau gangguan kepribadian ambang ini adalah salah satu gangguan mental yang ditandai dengan kondisi mood yang tidak stabil atau penderitanya kesulitan mengendalikan emosi. Secara statistik di dunia ini terdapat sekitar 1-4% orang mengalami BPD. Biasanya ini muncul pada masa remaja akhir atau usia dewasa muda dan lebih sering dialami oleh wanita. Meski begitu, tetap saja ini bisa terjadi pada siapapun. Memang sampai sekarang munculnya kondisi ini belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang diduga dapat memunculkan kondisi BPD ini. Yang pertama, tinggal di lingkungan yang buruk. Contohnya, berada di lingkungan yang terdapat banyak pembulian dan kekerasan. Yang kedua, memiliki riwayat BPD dalam keluarganya atau faktor genetik keturunan. Yang ketiga, ada memiliki kelainan pada otak. Yang keempat, memiliki pengalaman yang traumatik yang menyakitkan, seperti ditinggal orang tersayang atau orang terdekatnya dan mengalami penyiksaan di masa kecil. Meski demikian, orang yang memiliki faktor-faktor tersebut sudah pasti terkena BPD. Namun pada beberapa kasus terdapat orang yang mengalami BPD tapi tidak memiliki faktor-faktor tersebut. Nah, BPD itu sendiri bisa menimbulkan beragam gejala di setiap orang. Namun itu tidak selalu sama, bisa saja berbeda-beda. Berikut beberapa gejala BPD. Yang pertama, ada mood yang tidak stabil atau perubahan suasana yang cepat. Contohnya seperti penderita BPD saat ini merasa sangat senang, namun beberapa waktu kemudian bisa berubah drastis, merasa menjadi sangat sedih, bahkan sampai menangis. Penderita BPD juga memiliki perasaan yang negatif seperti marah, hampa, sedih, tidak berharga, malu, panik, atau ketakutan akan kehilangan dan kesepian yang sangat mendalam. Yang kedua, gangguan pola pikir dan persepsi. BPD menyebabkan penderitanya berpikir bahwa pribadinya itu buruk, selalu salah, dan tidak berarti. Pikiran ini bisa hilang dan timbul sehingga membuat penderita BPD kalut dan berusaha mencari pembenaran ke orang di sekitarnya. Tidak hanya itu, penderita BPD juga mengalami halusinasi. Contohnya seperti ia mendengar suara di luar dirinya yang meminta untuk menyakiti dirinya sendiri. Dan pada beberapa kasus terdapat penderita BPD juga mengalami delusi atau memiliki keyakinan yang sangat kuat akan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti ia merasa sedang dikejar oleh orang jahat yang bersenjata, namun pada saat itu ia tidak dikejar oleh siapapun. Yang ketiga, ada perilaku impulsif. Perilaku impulsif yang dimaksud di sini tergolong relatif besar dan cenderung membahayakan diri sendiri. Contohnya, melukai diri sendiri, mencoba bunuh diri, minum minuman alkohol yang berlebihan, atau mungkin melakukan seks yang beresiko. Yang keempat, labil dalam hubungan atau memiliki kesulitan dalam hubungan sosial.
Biasanya penderita DPD memiliki hubungan instan tapi tidak stabil, karena DPD bisa membuat penderitanya merasa diacuhkan oleh orang lain. Namun di waktu lain penderita juga merasa tidak nyaman atau risih saat ada seseorang yang terlalu dekat atau terlalu memperhatikan dirinya. Pada akhirnya, hal itu bisa dapat membuat hubungan penderita BPD dengan orang lain itu tidak berjalan baik, entah itu terhadap teman, keluarga, ataupun pasangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mengedukasi. Mohon maaf bila ada salah